tahun kepemimpinan Joko Widodo, Ma'ruf Amin dan juga Kabinet Indonesia Maju dihadapkan dengan berbagai krisis dampak pandemi COVID-19. Salah satu Menteri Kabinet Indonesia Maju yang sosoknya mencuri perhatian sejak awal adalah Nadiem Makarim. Muda dan cerdas membuat Nadiem ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem membuat kebijakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. 8 bulan pelajar dan mahasiswa mengikuti pelajaran secara daring memunculkan sejumlah problematika dan protes orang tua. Permasalahan akses teknologi dan jaringan, kuota, hingga kesehatan mental siswa dinilai masih memiliki sejumlah persoalan. Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru meminta Kemendikbud menunda pelaksanaan asesmen yang rencananya digelar Maret 2021. Pemirsa, kembali bersama saya di Prime Show with Ira Kusno, dan tadi saya sudah punya narasumber Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang karena ada gangguan sudah tidak bersama kami lagi, sudah tidak bersama kita lagi. Tetapi saya memiliki seorang menteri muda dan banyak harapan dilekatkan kepada menteri ini. Pada pidato pertama usai pelantikan, salah satu prioritas yang ditekankan oleh Presiden Jokowi adalah pembangunan manusia unggul. Sektor pendidikan menjadi kunci utama dalam membangun SDM unggul dan terampil. Dan malam ini tamu saya juga yang lain adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Namun sebelum berbincang lebih jauh, kita lihat seperti apa tantangan yang dihadapi oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Ya. Baik, tadi kita sudah pasang VT-nya, kita langsung saja ke Mas Nadiem. Mas Nadiem, selamat malam, sehat-sehat terus? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Iya, Mas Nadiem, ini begitu banyak persoalan muncul selama pemberlakuan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, karena kita semua ini terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Tapi kemudian persoalan-persoalan itu dianggap tidak cukup sigap dihadapi oleh Kemendikbud begitu ya. Ini mulai dari jaringan internetnya tidak rata, orang tua tidak mampu beli kuota, tidak semua siswa punya gadget, bahkan sistemnya pun dianggap membuat stres bukan hanya orang tua, guru, tapi juga terutama murid. Evaluasinya sampai saat ini seperti apa, Mas Nadiem? Ya, pada saat ini yang harus pertama kita mengerti bahwa sebenarnya kita melaksanakan PJJ ini karena terpaksa, karena pandemi. Kita pertama harus mengerti bahwa keselamatan adalah prioritas pertama. Keselamatan murid, keselamatan guru, dan keselamatan orang tua di dalam seluruh sistem pendidikan kita. Jadi sebenarnya bukan pemerintah yang menginginkan melaksanakan ini PJJ, tapi terpaksa. Nah, dari situlah mari kita harus menemukan berbagai macam cara untuk memastikan anak-anak kita masih belajar, walaupun resiko tidak ada. Bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau misalnya kita tidak melaksanakan PJJ, kalau kita biarkan semua sekolah tatap muka terus saja berjalan, di mana level infeksi pandemi di Indonesia pada saat ini itu bisa cukup menyeramkan. Oke. Jadinya beberapa Ya, Mas Nadiem, saya potong di sana. Kritik yang masuk adalah terutama dari KPAI misalnya dan pengamat pendidikan itu mengatakan bahwa Anda, Mas Menteri, tidak cukup melakukan terobosan yang berarti pada pemberlakuan PJJ yang kedua. Jadi artinya evaluasinya tidak benar-benar dilakukan, kemudian dilakukan perubahan pada PJJ yang berikutnya begitu. Baik. Bisa saya jawab beberapa hal. Kami siang, pagi, dan malam terus melakukan berbagai macam jawaban dari tantangan masyarakat dari mereka. Pada saat yang pertama, anak-anak banyak yang komplain bahwa punya masalah dengan tidak memiliki gawai ataupun tidak memiliki akses. Sekolah-sekolah tidak memiliki kebebasan menggunakan dana BOS. Dana BOS kita bebaskan untuk membeli gawai, meminjamkan gawainya, membeli kuota, dan melaksanakan berbagai macam protokol kesehatan bagi yang siap belajar. Kedua, banyak yang komplain di daerah yang tidak punya internet, apalagi di zona-zona yang masih hijau dan kuning, tetapi tidak, itu zona-zona tempat daerah 3T, paling terluar dan tertinggal. Itu kita perbolehkan tatap muka di zona kuning dan hijau, agar mereka tidak tertinggal, walaupun tidak punya infrastruktur untuk melaksanakan PJJ. Jadi segera kita selamatkan dulu anak-anak kita yang sangat sulit melakukan PJJ.
Ketiga, kita mendengarkan komplain utama dari berbagai macam guru dan murid bahwa ketuntasan kurikulum ini menjadi memberatkan yang luar biasa. Sehingga kita mengeluarkan yang namanya kurikulum darurat, di mana seluruh standar pencapaiannya kami ringkas dengan secara dramatis sehingga guru-guru bisa fokus kepada yang esensial persyaratan untuk maju ke jenjang berikutnya agar tidak ada ketertinggalan. Lalu kami mendengar komplain utama bahwa biaya operasional orang tua tiba-tiba menjadi begitu besar karena harus melakukan berbagai macam pertukaran data dengan menggunakan WA, Zoom, dan berbagai macam. Marilah kita langsung melakukan penyediaan kuota terbesar di sejarah Indonesia, dan bahkan kami sekarang dilihat dari berbagai macam negara mancanegara sebagai suatu inovator dalam pembagian data mobile, data pulsa yang dilakukan baru saja ini. Sudah sampai sekitar 30 juta lebih manusia, guru, murid, mahasiswa, dan dosen yang diberikan kuota ini. Dan survei kemarin baru kita ambil, 85% dari masyarakat Indonesia merasa itu adalah salah satu langkah yang paling tepat untuk memitigasi kebutuhan ekonomi daripada kuota dan pulsa. Oke, di luar itu pun Ira, masih banyak yang kita lakukan. Kita mengeluarkan modul-modul darurat untuk yang bagi banyak orang tua yang sangat sulit di tingkat SD dan PAUD. Kami ciptakan modul-modul yang bisa digunakan guru untuk membimbing orang tua tanpa adanya internet. Bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh orang tua dan anak di dalam konteks rumahnya sendiri. Oke, Mas Nadiem, terkait dengan soal kurikulum darurat ini, justru beberapa yang protes adalah mengatakan kurikulum ini juga tidak cukup sebenarnya memberikan ruang bagi anak gitu. Justru anak tetap merasa tertekan dan justru menginginkan kalau bisa cepat diperbolehkan sekolah begitu. Nah, apa tanggapan Mas Menteri terkait dengan soal kurikulum darurat yang katanya sudah memudahkan tapi ternyata buat banyak anak masih membuat stres begitu? Nah, itu yang kita lakukan. Makanya Ira, tadi saya bilang bahwa stres itu disebabkan karena ada banyak sekali ketuntasan daripada kurikulum yang diharuskan, dan juga para guru belum diberikan cukup waktu untuk adaptasi dalam metode ini. Jadi banyak sekali guru memberikan pekerjaan rumah saja, dan itu yang membuat beban daripada anak-anak yang stres, dan orang tua tentunya baru pertama kali harus membimbing anaknya dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi ini memang bukan situasi yang ideal, dan banyak sekali, hampir semua anak dan orang tua sebenarnya menginginkan tatap muka. Saya pun menginginkan secepat mungkin tatap muka, tapi kita tidak punya kontrol terhadap apa yang terjadi oleh COVID. Itulah yang harus harapannya dengan tahun depan, dengan adanya vaksin yang akan mulai terdistribusi, harapannya kita akan berdoa untuk ada situasi yang lebih kondusif. Tapi pada saat yang di luar kontrol kita pada saat ini adalah pandemi. Kalau pandemi masih berjalan terus, apakah itu tepat waktunya untuk membiarkan begitu banyak jutaan anak untuk masuk ke dalam kelas dan berpotensi menularkan kepada orang tua dan kepada nenek kakeknya? Berarti itu adalah dilema yang kita hadapi bersama dan yang tidak mudah. Mas Nadiem, sebelum kita lanjut tentang soal rencana ke depan begitu ya, karena kita belum tahu ujung pandeminya seperti apa, kita mau putarkan satu video ini tentang bagaimana keseharian beberapa anak harus melakukan PJJ. Silahkan. Di Mas Nadiem, itu tadi serba-serbi untuk PJJ begitu, memang sulit ya. Dan walaupun tadi sudah dilakukan penyesuaian, survei dari Pusdatin Kemendikbud Juli yang lalu menemukan para siswa tidak bisa memahami pelajaran, susah konsentrasi dan nggak bisa tanya sama guru. Bahkan juga ditemukan 87% guru hanya memberikan tugas atau soal-soal. Bagaimana Mas evaluasinya? Ini memang sulit untuk semuanya begitu ya. Tetapi bagaimana evaluasi dari hasil survei ini sendiri, mau diadakan perbaikan ke dalam? Ya, evaluasi itu adalah ya tantangan utama kita untuk terus memberikan penyederhanaan yang terbaik untuk dari sisi kurikulum. Kami melatih para guru bagaimana menggunakan toolkit digital. Kami melakukan berbagai macam aktivitas dengan guru, platform-platform berkolaborasi seperti Guru Berbagi untuk bisa memberikan suatu platform kolaborasi untuk menemukan bagaimana titik temunya. Tapi ya memang bukan hanya di Indonesia, Mbak Ira, di seluruh dunia ini memang situasi yang sedang sangat tidak ideal. Tapi kita harus memastikan bahwa anak-anak kita masih ada pembelajaran yang terjadi sehingga mereka tidak tertinggal pada saat pandemi ini sudah reda. Oke, Mas Nadiem, ini kan tadi Anda sebutkan bahwa pemerintah
ada rencana untuk vaksinasi, meskipun saat ini juga masih banyak kritik di sana-sini dan belum ada kepastian. Nah, kalau melihat situasinya seperti ini, terus kemudian rumah makan boleh dibuka, mal boleh buka, pilkada jalan terus, tapi kan ada kekhawatiran kalau soal sekolah gitu, melihat situasi pandemi, terus kemudian kritik yang masuk, tekanan yang ada saat ini. Kira-kira ke depan itu ada gambarankah Mas Nadiem untuk soal pembelajaran bagi siswa dan anak didik ini? Ya, yang pertama adalah zona-zona kuning dan hijau, jangan lupa mereka sudah diperbolehkan melakukan tatap muka, ya, di tempat situ. Jadinya itu adalah suatu relaksasi yang kita lakukan untuk memastikan kalau memang sepertinya datanya mendukung, itu sebaiknya tatap muka mulai diperjalankan. Saya tidak bisa memberikan janji mengenai apa yang akan terjadi di tahun depan di 2021 karena kita tidak tahu arahnya pandemi ini kemana gitu, karena bisa saja terjadi lebih tinggi, bisa juga tingkat infeksi lebih rendah. Tapi itu adalah keputusan yang bukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu adalah suatu zonasi dan merah, kuning, hijau itu ada di Satgas COVID-19. Kemendikbud yang menentukan protokol tatap muka seperti apa yang diperbolehkan pada saat zona itu menjadi kuning atau hijau. Jadi kira-kira itu. Tapi kalau dari sisi prediksi, harapan saya adalah di suatu saat di 2021 kita bisa mulai lagi melakukan tatap muka. Itu harapan saya, tapi saya tidak bisa menjanjikan itu karena saya tidak punya kontrol daripada pandemi tersebut sekarang. Ya, Mas Nadiem, ini yang terakhir. Ini ketika kemudian Anda terpilih, ini harapan besar sekali begitu ya. Anda muda, dianggap akan punya banyak terobosan gitu. Tetapi justru kritik datang dari sejumlah stakeholder, termasuk dari DPR. Dianggap Anda ini menteri yang tidak terlalu suka melibatkan banyak stakeholder yang sebelumnya dilibatkan begitu ya. Terus kemudian dianggap menteri jarak jauh, jarang turun ke lapangan. Tanggapan Anda terhadap ini? Ya, kalau memang itu persepsinya, kami di Kemendikbud selalu senantiasa berpikir kepada apa yang harus kita lakukan segera untuk mengurangi krisis dan penderitaan yang dilakukan masyarakat pada saat ini. Jadi tim Kemendikbud itu pada saat menjawab mahasiswa ada resiko tidak bisa drop out karena tidak ada kesulitan ekonomi. Kita bantu dengan 1 juta mahasiswa dengan UKT. Pada saat dana BOS tidak bisa diberikan kepada guru honorer, kita lepaskan maksimal restraint dana BOS diberikan untuk guru honorer di masa krisis ini. Pada saat sekolah swasta semuanya teriak-teriak karena banyak sekali orang tua tidak mampu dan tidak ingin membayar SPP mereka, kami kerahkan BOS afirmasi dan BOS kinerja yang tidak pernah tadinya untuk sekolah swasta. Jadi daftar daripada seluruh aktivitas yang telah kita lakukan untuk menjawab penderitaan masyarakat, termasuk kebutuhan kuota yang sekarang puluhan juta menikmati relaksasi daripada biaya pulsa kuota, itu adalah prioritas kita pada saat ini. Prioritas saya dan prioritas kementerian. Bagaimana seperti yang Pak Presiden bilang, harus ada sense of crisis. Kita harus selalu menjawab mana yang paling kritis di saat ini. Dan tentunya banyak sekali lompatan daripada yang kita mau lakukan di Merdeka Belajar. Walaupun banyak yang alhamdulillah masih terjaga, tapi banyak juga yang tertunda ataupun terganggu karena situasi krisis ini. Tapi itu yang namanya pemerintah dan beban kepemimpinan. Kita harus mengatasi krisis yang ada di saat ini dulu, sehingga masyarakat tidak terlalu terugikan dengan krisis pandemi ini. Iya. Nadiem Makarim, Mendikbud Republik Indonesia. Terima kasih Mas Nadiem. Terima kasih. Pemirsa, seperti apa keyakinan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf? Kita simak hasil pollingnya sesudah pariwara berikut ini.